artinya berakhlak Allah. Karena kita tajalli daripada Allah, tajaliyat daripada Allah, ta'ayyunat daripada Allah, ada tanajulat daripada Allah, maka kita di alam dunia ini harus berakhlak Allah. Takhallaku bi akhlakillah. Ini saja. Jadi kalau begitu pada saat kita tidak bahagia, kita sedang keluar dari orbit. Itu ya. Pada saat kita kembali pada orbit, bahagialah. Karena Allah itu sang kehadiran. Allah itu selalu ada. Jadi kalau seandainya kamu bersama Allah, maka bahagia otomatis. Maka pantas mereka Pak Arif Billah itu nggak berdoa. Hanya menghadirkan. Doa dari kata da'a yada'u. Dari semua. Nah untuk sampai kepada takhallaku bi akhlakillah. Maka di bulan Zulhijjah ini ada apa namanya, disunahkan saum dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya. Yang mana tanggal 10 adalah melaksanakan. Sama saja Ramadan. Kita adalah di Ramadan itu pada bulan ke-9. Bulan ke-10 adalah Syawal. Syawal adalah salah. Buahnya dari Ramadan. Panennya dari Ramadan. Maka Ramadan dengan Syawal itu adalah lebaran. Lebaran. Makanya para aulia Allah, sahabat, ya, adalah Sunan Kalijogo membuat ketupat laku kang papat. Laku kang papat, lebar, labur, lebur, luber. Nah, berarti sebetulnya luber itu adalah maka lebar, lebur, labur, luber pada dasarnya adalah karena mengamalkan Asmaul Husna, sahabat, pada 4 bagian. Lebar dadanya, lebur hatinya, labur fuadnya, kemudian luberlah, disitulah. Maka selalu orang melaksanakan manakib mencari luluberan. Luber, sahabat. Maka dikatakan oleh Nabi adalah man ahsaha dakhulal jannah. Siapa yang melakukan takhallaku bi akhlakillah, bukan hanya nyebut-nyebut asmaul ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Ghani, ya Ghani, ya Mughni, bukan, sahabat. Tadi semua adalah melakukan, mendohirkan Asmaul Husna, mewujudkan Asmaul Husna. Tapi sebelum mewujudkan Asmaul Husna, kamu harus menempatkan ada sifat 20 pada dirimu. Yang hari ini adalah di bulan Zulhijjah, yang kemarin di Ramadan adalah mengembalikan 7 sifat ma'ani, adalah cangkang terluar. Karena tanpa diambil cangkang terluar, maka kita masih terhijab. Allah terhijab oleh satu perkara yang tidak ada di sisi Allah, adalah tubuh kita itu. Ya. Maka tadi malam kita sudah bahas tentang amal dan ahwal. Tadi semuanya. Amal adalah segala perkara, adalah merupakan kegiatan jasmani. Tapi amal yang tidak dibangun dengan ahwal, yang merupakan kegiatan hati, kebersihan hati, kesucian hati, pasti yang dicarinya adalah selain Allah. Itulah persoalannya. Pasti yang ditujunya bukan Allah. Itu masalahnya. Dan Allah sudah ingatkan, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Lahun itu kelihatan geraknya akhirat, tapi ahwalnya adalah dunia. Maka disinilah kita harus paham tadi semuanya, sahabat, ya. Maka ada 12 mata air. Karena dari la ilaha illallah itu 12 huruf, maka ada 12 asma Allah yang pertama, la ilaha illallah, Allahu haq. Nah, itu. Yang pertama adalah untuk melepaskan 4 asma yang pertama di etape yang pertama. 3, karena setiap etape itu 3. Ya, atau setiap etape itu 4 kali 3, 12. Supaya sampai nanti kepada wujuhu yauma idzin nadhirah. Jadi itulah kenapa. Jadi semua ketidakbahagiaan itu adalah kita adalah sudah keluar dari orbit Allah. Ya. Maka Allah ingatkan di surat As-Sam itu ada tentang bagaimana datangnya waktu duha, bagaimana bumi dihamparkan, bagaimana matahari, bagaimana itu untuk memberikan kepada kita. Hei manusia,
berputarlah pada orbit Allah. Karena pada saat engkau keluar daripada orbit Allah, sebagaimana bumi ini seperti adalah merupakan lautan daripada lautan daripada planet yang diitari oleh satelit bergabung planet dengan planet, jadilah galaksi. Setiap galaksi berputar, setiap miliaran triliunan galaksi sama-sama berputar, tapi tidak ada yang bertabrakan karena mereka adalah berputar pada orbitnya, sahabat. Nah, sementara kita manusia banyak berbenturan. Tadi semua kita keluar daripada Asmaul Husna. Allah penyayang, kita pembenci. Allah pemberi, kita pelit. Allah adalah pemaaf, malah kita pendendam. Tadi itulah persoalannya. Maka kenapa Allah sampaikan tentang wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha, itu di situ. Qad aflaha, sampai Allah menggunakan litahki qad aflaha. Sudah pasti untungnya orang yang mensucikan hatinya. Karena ada jannatun naim di situ, di hatimu. Ya. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Kalau tidak, maka muncullah siksa kubur pada dirimu. Jadi kesulitan yang kamu alami hari ini sebetulnya itu neraka. Sebetulnya itulah siksa kubur. Maka kata afala ya'lamu idza bu'syira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Di dadamulah siksa kubur itu. Ya. Sehingga kehidupan manusia yang berada pada siksa kubur karena hutang, karena ini, karena itu, urusan istri, urusan dirinya, urusan anak, urusan pekerjaannya, karena keluar dari orbit seperti planet-planet yang berbenturan dengan, karena di alam ini sudah berlaku hukum sunatullah. Hukum tarik menarik. Hukum adalah tolak menolak. Maka lihatlah, karena kehidupan ini adalah gelombang elektro atau listrik, magnet, elektromagnetik. Maka lihat, kamu saksikan. Karena kehidupan ini, cahaya ini adalah memantulkan gelombang elektromagnetik, maka lihat seperti magnet. Kutub yang satu menolak kutub yang lain. Tapi ada sebaliknya, kutub yang satu menarik kutub yang lain. Sahabat. Karena memang di alam ini sudah diliputi, maka itulah Allah lah yang meliputi segalanya. Wasi'ah kursiyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah lah yang meliputi segalanya, langit dan bumi, dohir dan batin, luar dan dalam, semua. Maka itulah Allah tidak bisa ditunjuk, sahabat. Maka berjalan menuju Allah itu dengan diam, ya. Kembali kepada Allah itu dengan diam, semuanya. Dan diam adalah doa tanpa kata-kata. Cukup penyaksian. Ya. Maka disitulah sesungguhnya. Maka pada tubuh kita ada merupakan etape yang paling luar, cangkang. Maka disitulah diawali dengan la ilaha illallah, masuklah kepada Allah. Allah, masuklah kepada Hu. Maka di bulan Dzulhijjah ini juga yang sudah Abah ajarkan adalah mandi tobat. Mandi tobat, sahabat. Ya. Bacakan pada air bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nur rabbi, bihaqi, nur Muhammad. Ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Tadi semua tiupkan pada air. Pada saat kamu guyurkan adalah niat untuk mensucikan. Ya Allah, sucikan tubuhku. Dimaksud mensucikan oleh Allah adalah mengembalikan. Mensucikan itu adalah maka tobat itu tabaya tubuh taubatan, mengembalikan. Melepaskan adalah pengakuan. Maka itulah amaliyah yang sudah Abah ajarkan dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah adalah sudah Abah sampaikan. Dari mulai penyerahan yang cangkang, a'yan horajiyah, meng-LE dirimu dari semuanya. Untuk apa? Supaya nanti takhallaku bi ahlakillah. Karena tanpa takhalli, maka tidak ada tahalli. Karena takhalli itu akan selalu bersamaan dengan tahalli. Takhalli itu. Atau bahasa surat Al-Insyirah bahwa kesulitan itu bersamaan dengan kemudahan. Maka di situ bukan berarti setelah kesulitan ada kemudahan, bersamaan kesulitan itu ada dua kemudahan. Maka Abah jelaskan. Fa inna ma'al usri usran, inna ma'al usri usra. Ada dua isim ma'rifat, ada dua isim nakirah. Bersamaan
Bukan. Setelah kesulitan ada kemudahan, bersamaan kesulitan bersama dua kemudahan. Sebenarnya. Sampai Allah menggunakan in, harfu tauk adalah harfu taukidin di situ. Ya, sahabat. Jadi, disinilah bersamaan kamu mengamalkan, melepaskan takhalli, sifat-sifat bahimiyah, subuhiyah, dan syaitoniyah, ria, ujub, sombong, itu dilepaskan, bersamaan itulah tahalli. Maka kata Abah juga, kalau yang namanya tawakal itu seperti mengeluarkan air pada botol. Botol kemelekatan dirimu, kau buang seperempatnya, maka ruang yang kau tinggalkan itu akan diisi dengan